Satu peti besar ini disaksikan orang banyak, bahkan di dalam makam geluran itu daerah sepanjang disaksikan orang banyak. Oke. Begitu peti dibuka, dalamnya tuh banyak sekali perhiasan dan banyak sekali pusaka. Salah satunya Pitrang ini. Salah satunya pusaka ini, Pak. Salah satunya Pitrang ini. Berarti ini dimaujudkan dari proses penarikan itu tadi, nggih? Iya. Awalnya juga keren dari sini, awalnya buruk sekali, ini tebel. Karatnya gitu, tebel nggih. ini karat. Tebel sekali karatnya. Bentar sobat. Kalau kalian menyaksikan tentang keris-keris tarikan, tentunya yang menarik juga ini Pak ya, harus betul-betul yang mumpuni ya, enggak bukan abal-abal itu ya. Nah, pastinya seperti itu, makanya kan kita berani melakukan seperti itu juga harus ada pertanggungjawaban. Dalam arti pertanggungjawabannya disaksikan orang banyak. Karena sesuatu yang nyata ini kan harus dilihat orang banyak. Kalau kita ini sekedar cerita berarti kan tidak nyata. Gitu nggih. Nah, akhirnya berlanjut begitu harta karun ini diangkat semua, perhiasan terangkat satu peti itu, pusaka-pusaka itu kalau tidak salah tumbaknya jumlahnya 7, kalau tidak salah 7 tumbak, 4 pusaka. Lainnya? Lainnya saya bawa itu pusaka-pusaka semua. Kalau tombaknya saya tidak mau bawa karena pesannya almarhum, orangnya sudah almarhum. Oh gitu. Begitu habis ngangkat harta karun ini, tempo 40 hari lagi almarhum. Tapi sebelum almarhum itu sudah ada tanda-tanda. Biasanya sahabat ini tidak pernah dan bahkan tidak bisa sekali melukis. Di hari itu juga bisa melukis. Bahkan lukisan itu panjangnya kalau tidak salah 4 meter lawan 2 meter, besar sekali. Dan yang dilukis itu Kanjeng Ratu Kidul bawa kereta kencana itu. Kanjeng Ratu Kidul bukan ini Pak ya? Bukan, besar sekali lukisannya. Besar sekali. Masih ada sekarang? Masih ada. Ya, kapan-kapan kita ke sana silaturahmi ke keluarga. Bahkan mungkin nanti kan keluarga bisa cerita banyak tentang kisahnya beliau. Gitu. Begitu almarhum 3 tahun keluarga ini nyari keberadaan saya ini tidak pernah ketemu. Gitu ya. Iya, begitu 3 tahun ketemu, saya disuruh ke rumah sama istrinya. Saya disuruh membawa seluruh pusaka yang ada. Begitu saya ke sana, pusaka begitu saya buka ini satu almari pusaka ini. Saya juga bingung pusaka apa yang perlu saya bawa. Akhirnya satu keluarga itu saya ajak berdoa bersama di situ, tawasul bersama. Akhirnya muncul petunjuk-petunjuk bahwa pusaka 4 itu disuruh membawa saya, dan tumbak yang 7 itu saya disuruh berdirikan di ruang tamu 2, di ruang tengah itu 2, di dapur 2, terus di belakang rumah 1 disuruh nanam 1. Jadi 7 tumbak itu dijadikan tumbal. Bukan jadikan tumbal, memang untuk pagar rumah karena almarhum sudah punya petunjuk seperti itu. Jadi pesan beliau juga saya wujudkan di situ, disaksikan keluarga. Dan saya pusaka 4 itu pun tidak hanya saya bawa cuma-cuma, meskipun saya diperintah suruh bawa, amanahnya leluhur suruh bawa, tapi saya tetap tidak mau membawa. Akhirnya tak tinggali uang berapa waktu itu, 2 juta, 3 juta kalau tidak salah. Keluarga tetap tidak mau nerima karena ini amanahnya almarhum. Saya disuruh membawa, disuruh ngerawat gitu aja. Salah satunya ini Pak G? Iya. Salah satunya ini. Satunya ini, salah satunya ini yang ini. Berarti semuanya di sini Pak G? 4 di sini. 4 di sini. Nah. Ini sobat. Coba kalau boleh dibilang ini dapurnya kayak dapur. Saya sendiri juga bingung, bahkan teman-teman perkerisan sendiri juga bingung. Apa Pak? Pak Selamat, kalau menurut jenengan, Pak Salun juga. Dapur apa ini Pak? Ini dulu kalau saya loh ya. Kalau saya ini wangsitnya Kolomisani, tapi begitu saya pahamkan di buku-buku perkerisan dan teman-teman budaya yang lain, Kolomisani tidak seperti ini. Nah, ini modelnya kayak Tilam Sari, tapi gonjonya wilut. Gonjonya wilut. Nah, kan gitu. Tilam Sari tapi gonjonya wilut. Keren sekali. Aneh, makanya kan saya dulu juga begitu. Dan pusaka ini waktu pameran pernah hilang. Oh gitu? Iya, pernah hilang. Akhirnya bingung juga saya, waduh, pusaka ini kemana? Bentar.
Hilang waktu pameran di Pendopo Agung itu ya? Iya. Oh saya kira iya, kan, saya tahu itu. Saya kira dicuri anak-anak kan itu, mungkin anak-anak main-main dicuri kan itu. Oke. Sekalinya saya minta petunjuk guru saya, disuruh beli kembang setaman, Nggih. disuruh munajatkan di perempatan jalan yang berdekatan dengan Pendopo Agung waktu itu. Akhirnya Nah, waktu itu pusakanya pulang kembali. Itu makanya saya tidak pernah mau jual. Sering kali ditawar orang, sering kali. gitu, Meskipun Pak, ya? jelek, sering kali ditawar orang. jadi kalau boleh ini bilang sobat, ini adalah salah satu dari sisi boleh dibilang kalau pusaka itu memang mau nggak mau sisi mistik itu pasti selalu ada gitu Pak Nggih. Iya. Dan ini Nah, adalah ini- salah satu buktinya gitu. Dan ada tambahan Mas Nggih. di sejarahnya, kalau ini memang sepertinya Kolomisani. Kalau misalnya Pak Nggih. Kolomisani itu kerisnya di zaman apa namanya pewayangan. Nggih. Ini kepunyaan Nakulo. Nakulo berarti Jadi Nakulo Sadewa itu berarti yang kembar itu nggih. Iya, Nakulo itu diwariskan ke anaknya. Nggih. Nah, untuk pada saat berakhirnya perang Baratayuda itu, Nggih. kalau misi Nakulo ini supaya bisa diakui bahwa dia salah satu keturunan Pandawa di cucunya Keluarga Pandawa. keluarga Nggih. Pandawa, itu dia bawa ini. Biar diakui itu tadi ya. Iya, Hmm. sebagai bukti. Sebagai bukti nggih. Nggih. Ini salah satu ageman dari Nakula tadi. Oh Nakula. gitu. Oh Jadi gitu sobat. anaknya pada saat itu dia kan cucunya Nakula ini diasuh oleh salah satu penguasa laut, kemudian disuruh bahwa dia diberitahu bahwa bapakmu adalah seorang kesatria Kesatria dari Kesatria Pandawa nggih. Datanglah ke Amarta, Amarta, ke nggih. Hastinapura yang saat itu sudah berakhir perang Baratayuda. Nggih, nggih, nggih. Kalau di Arjuna itu kan pusakanya itu ini ya. Pulang Pulanggeni sama Pasupati nggih. Iya. Kalau Nakula itu kalau Kolomisani ini Iya. tadi ya. Oh, luar biasa sobat. Nah, selain dari pusaka yang diwujudkan lewat ini tadi sobat, dari proses pengangkatan dari dunia gaib. Saya juga melihat ada pusaka juga yang bagus ini. Kalau boleh saya bilang ini kayak pusaka wedung ini Pak nggih. Iya, ini wedung temuan Bengawan Solo. Ini nggih. Iya. Ini wedung temuan Bengawan sobat. Temuan Bengawan Solo dulu. Ada sejarahnya untuk lainnya Pak? Ya banyak sekali ya. Ini dulu wedung ini handle-nya ini pelanangan ini dulu. Maksudnya Jadi pelanangan kayak palus gitu nggih. kayak linggo itu. Lingga, nggih, Nah, nggih. ini dulu pelanangan. Nggih, Makanya terus? kan bukti otentiknya tidak saya kupas ini. Oh gitu nggih. Iya, tidak saya kupas. Ini loh. Ini kan masih otentik. Jadi saya kupas sedikit ini. Di sini tidak Oke. gitu. Cuman ngelupas sendiri, Ngelupas lama-lama sendiri. ngelupas sendiri karena haus. Lupa Ini sendiri. bagus sekali loh. Kalau boleh dibilang masih terbilang ini Pak ya apa? Bagus ini ya. Iya, ya masih orinya seperti ini. Wedung temuan Sungai Bengawan Solo ini sobat. Bengawan Solo. Kalau ini, nah kalau yang ini apa ini Pak? Ini Sama, Pak. ini Nggih. juga wedung. Sama teman Bengawan juga. Oh gitu. Iya. Bagus Bahkan ya? ini masih nempel ini. Ini nggak bisa dilepas. Oh handle-nya nggak bisa Iya, dilepas. Berarti mulai- orinya nih Bang ya? Iya, mulai dapat nggak bisa dilepas. Coba kalian lihat. Untuk bentuknya berbeda dengan yang ini Berbeda, tadi Pak ya. Berbeda. Kalau ini kayak apa ya namanya ini masih ada kastanya kalau orang-orang. Gitu, nggih? Iya, kan bedanya kan di sini nih. Milik para bangsawan gitu Iya, mungkin ya Pak ya. Biasanya gitu. Dulu biasanya bangsawan Cirebon Oh gitu nggih. pasti punya wedung seperti ini. Keren loh ini sobat. Bangsawan Wedungnya ini. Cirebon. Ini tanduk ini. Tanduk nggih. Nah, tanduk. Ini masih ori Masih bawaannya. orinya nggak bisa dilepas. Nggak bisa Dan saya dilepas sendiri nggak berani ngelepas Nggak takutnya berani. rusak. Nggih, iya. daripada rusak nggih. Iya. Ini keren sekali nih Jadi sobat. orinya seperti ini. Luar biasa sekali. Di tanduk. Kalau yang ini kalau boleh bilang
Ini apa ini, Pak? Apa Kalau itu? ini kudi. Kudi nggih. Kudi. Ini juga Banyak temuan ini. nggih. Oh ya, Oh iya, kalau ini temuan. saya dulu pernah Pak Iwan punya kudi yang katanya habis memahari kudi, ternyata ada kejadian yang tidak terduga itu ya. Ya sering kali. Oh, sering kali. Sering kali. Dulu kudi ini pernah dijual. Oke. Ya, pernah dijual. Bahkan harganya juga fantastis dulu. Oh gitu nggih. 3 pasang tiga pasang dulu ini. Oh, ada. Ada. Ini Sobat. Nah, sama. Ini dulu 3 pasang. Oke. 3 pasang ini dulu pernah dimaharin orang ini 3 juta kalau tidak salah. 3 pasang, 3 nggih. 3 pasang. 3 Satunya buah lah tumbal ini ya. 3 buah ini. Nah, Ini, 3 Sobat. pasang ini. Nah, Nah, ini pernah dimaharin orang 3 juta. Dan tidak lama, kisaran 1 bulan, Oke. orangnya datang kembali. kenapa, Pak? Barangnya dikembalikan, uang kita kembalikan, tidak mau. Kenapa Makanya. ada kejadian apa? Nah, sebetulnya orangnya tak tanya, ada apa kok dikembalikan?